Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radia Vila Ananda dengan NIM 230581111. Saya dari Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kepemimpinan. Pembahasan pertama yaitu munculnya pemimpin. Pemimpin diawali dengan teori genetis, yang mana teori ini menyatakan bahwa kepemimpinan itu sifatnya bawaan seseorang pemimpin yang dilahirkan dengan kemampuan dan sifat-sifat kepemimpinannya seperti wibawa, keberanian, dan pengaruh. Contohnya seperti ada dahulunya yaitu pada sistem kerajaan di mana anak raja itu secara otomatis akan dipersiapkan menjadi pemimpin tanpa memperhatikan kemampuan anaknya tersebut. Yang mana inilah yang dikatakan bahwa seorang pemimpin itu dilahirkan dengan kemampuan dan sifat-sifat kepemimpinan. Lalu teori sosial. Berdasarkan teori sosial ini berbeda dengan teori genetis, yang mana teori ini meyakini bahwa kepemimpinan dapat dipelajari dan dibentuk, yang artinya siapapun bisa menjadi pemimpin jika bersedia untuk belajar dan melatih diri serta menambah wawasan. Keterampilan kepemimpinan tidak bergantung pada keturunan ataupun bakat alamiah, yang mana ini berbanding terbalik dengan teori genetis yang mengatakan bahwa kepemimpinan itu adalah sifat bawaan. Namun pada teori sosial mengatakan bahwa siapapun bisa menjadi pemimpin, yang artinya siapapun yang awalnya tidak berjiwa pemimpin, yang keturunannya tidak berjiwa pemimpin, maka orang itu juga bisa menjadi pemimpin. Ketika mereka mau belajar, melatih diri serta menambah wawasannya, kemudian yaitu teori ekologi, yang mana teori ini menggabungkan dua unsur genetis dan sosial, yang artinya seseorang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin karena faktor bawaan. Namun untuk menjadi efektif ia harus mengembangkan potensi tersebut melalui pengalaman, pelatihan, dan pendidikan. Nah, kombinasi ini dianggap sebagai model ideal bagi kepemimpinan. Jika yang teori genetis mengatakan bahwa seorang pemimpin memiliki potensi menjadi pemimpin karena faktor bawaannya, lalu teori sosial itu mengatakan bahwa untuk menjadi efektif itu harus mengembangkan potensi pemimpinnya. Jika ia mau belajar, melatih diri, dan menambah wawasan, maka teori ekologi menggabung kedua tersebut sehingga menjadi kombinasi yang bisa dianggap sebagai model ideal bagi kepemimpinannya. Nah, itulah teori yang melatar belakangi munculnya pemimpin. Selanjutnya itu pembahasan pengertian kepemimpinan. Ada beberapa ahli mengatakan bahwa definisi kepemimpinan dari berbagai sudut pandang. Yang pertama ada Outward menyatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan teknis seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, yang kedua ada menurut Siagian dan Sutarto juga mengatakan bahwa ia menekankan bahwa kepemimpinan itu adalah proses memengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar mereka mau bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya ada dari Franklin dan Jim Franklin mengatakan bahwa mereka itu memandang kepemimpinan sebagai hubungan erat antara pemimpin dan yang dipimpin. Nah, di mana pemimpin ini memengaruhi orang lain untuk bertindak secara sadar dan sukarela. Selain itu, ada Jimot juga menambahkan bahwa inti dari kepemimpinan adalah keterampilan dalam mempengaruhi tindakan orang lain secara efektif. Nah, itulah yang dikatakan sebagai kepemimpinan menurut beberapa ahli. Maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan itu adalah kemampuan teknis seseorang untuk mempengaruhi orang lain atau kemampuan kepemimpinan untuk mempengaruhi yang dipimpinnya.
Adapun syarat untuk menjadi kepemimpinan itu yaitu yang pertama ada kekuasaan. Pada kekuasaan ini, seseorang pemimpin harus memiliki otoritas legal atau formal yang sah untuk memberi perintah dan membuat keputusan dalam organisasi. Kemudian kewibawaan. Kewibawaan ini adalah daya tarik atau karisma pemimpin yang membuat orang lain untuk menghormati dan mematuhi tanpa paksaan kewibawaannya. Biasanya lahir dari karakter dan integritas. Kemudian yang ketiga ada kemampuan seorang pemimpin itu harus memiliki kompetensi di atas rata-rata dalam hal teknis manajerial dan sosial agar mampu mengarahkan dan membimbing serta menyelesaikan masalah dalam organisasi. Itulah syarat-syarat dari kepemimpinan, yaitu yang pertama ada kekuasaan kewibawaan serta kemampuan selanjutnya. James Eli juga mengemukakan bahwa pemimpin itu harus memiliki beberapa kelebihan penting. Yang pertama yaitu kecerdasan dan komunikasi. Pada kecerdasan dan komunikasi ini, pemimpin harus mampu berpikir kritis dan menyampaikan ide secara jelas serta meyakinkan bahwa dipimpinnya selanjutnya yaitu prestasi yang menonjol. Nah, hal ini termasuk dalam pencapaian akademik, profesional ataupun sosial yang menunjukkan kualitasnya yang bertanggung jawab, memiliki sikap yang berani, tekad mandiri dan kreatif untuk mampu bertindak dalam kondisi sulit selanjutnya. Selanjutnya yaitu status sosial dan partisipasi aktif. Pemimpin yang baik memiliki posisi sosial yang stabil dan aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Itulah pandangan James Eli terkait tentang kelebihan yang harus dimiliki oleh sang pemimpin. Kemudian ada ciri-ciri pemimpin yang baik menurut Gerungan. Ciri-ciri pemimpin yang baik itu yang pertama ada penglihatan sosial. Pemimpin mampu untuk melihat dan memahami gejala-gejala sosial muncul di lingkungan sekitarnya serta mengambil kebijakan berdasarkan analisis yang dilihatnya. Nah, kemudian yaitu kecakapan berpikir. Kecakapan berpikir abstrak, kemampuan intelektual yang tinggi dibutuhkan untuk merumuskan strategi dan membuat keputusan penting yang berdampak luas. Kemudian yang ketiga keseimbangan. Emosi seseorang pemimpin itu harus mengendalikan emosinya, tidak mudah marah atau panik dan tetap tenang dalam menghadapi tekanan. Nah, itulah ciri-ciri dari pemimpin yang baik menurut Gerungan. Yang pertama adanya penglihatan sosial. Yang pemimpin itu dituntut agar mampu melihat dan memahami gejala-gejala sosial yang muncul di lingkungan sekitarnya. Kemudian kecakapan berpikir abstrak. Nah, kecakapan berpikir abstrak ini pemimpin harus memiliki kemampuan intelektual yang tinggi untuk dibutuhkan merumuskan strategi dan membuat keputusan yang penting. Kemudian keseimbangan emosi, yang mana seorang pemimpin harus mengendalikan emosinya supaya tidak mudah marah ataupun panik dan tetap tenang dalam menghadapi tekanan. Kemudian pemimpin itu terbagi dua. Yang pertama yaitu pemimpin formal dan informal. Pemimpin formal itu yang mana pemimpin individu yang secara resmi yang diangkat oleh organisasi untuk memimpin, yang mana ia memiliki hak dan tanggung jawab yang tertulis dalam struktur organisasi, termasuk menerima gaji, mendapatkan fasilitas, dan menjalankan tugas berdasarkan aturannya. Contohnya seperti organisasi yang formal dan memiliki hak tanggung jawab yang tertulis dan struktur organisasi tersebut. Nah, sebagai pemimpin yang formal, kemudian pemimpin informal, yang mana pemimpin informal itu tidak diangkat secara resmi, namun diakui oleh kelompok karena pengaruh pribadinya. Ia dihormati karena kepribadian, kemampuan, dan pengaruh moralnya, bukan karena jabatan ataupun wewenang formal. Itulah yang dimaksud dengan pemimpin formal. Dan informal, maka dapat dibedakan bahwa kepemimpinan formal ini akan memiliki gaji, kemudian struktur organisasinya yang jelas, serta nama ataupun nama pemimpin tersebut tertulis jelas dalam struktur organisasinya.
Berbeda dengan pemimpin informal, yang mana pemimpin informal ini tidak dianggap secara resmi, namun hal ini akan diakui oleh kelompok karena pengaruh pribadinya. Kemudian perbedaan kepala dan pemimpin. Kepala itu diangkat secara formal oleh lembaga, memiliki tanggung jawab administrasi dan kekuasaannya berasal dari peraturan kepala. Ini lebih fokusnya pada manajemen dan operasional. Kemudian pemimpin. Pemimpin ini dipilih karena memiliki pengaruh dan kelebihan tertentu. Ia mampu menginspirasi dan memotivasi orang lain serta bertanggung jawab. Hal ini tidak hanya kepada atasannya saja, tetapi juga kepada seluruh anggota atau tim organisasi. Nah, terdapat 4 pendekatan kepemimpinan. Yang pertama yaitu pendekatan sifat, yang mana mengasumsikan bahwa seseorang itu menjadi pemimpin karena memiliki sifat atau karakter tertentu sejak lahir, seperti jujur, tegas, dan cakap. Selanjutnya pendekatan perilaku, yang mana menilai keberhasilan pemimpin dari gaya kepemimpinan dan tindakan nyata yang dilakukan selama memimpin, termasuk bagaimana ia berinteraksi dan memecahkan masalahnya. Yang ketiga ada pendekatan kontingensi. Tidak ada satu gaya kepemimpinan yang cocok untuk semua situasi pemimpin itu. Harus bersifat fleksibel dan menyesuaikan pendekatannya dengan konteks dan kondisi yang dihadapinya. Yang terakhir yaitu pendekatan terpadu, yang mana menggabungkan berbagai teori kepemimpinan dan penyesuaiannya dengan karakteristik organisasi dan bawahannya. Pendekatan ini akan lebih realistis dan aplikasi di dunia nyata. Nah, itulah pembahasan mengenai konsep kepemimpinan dalam organisasi. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Saya Radia Vila Ananda, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.